Setelah kalian ketika membaca Guys, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami mendapatkan tugas vlog dan kami memilih untuk mengambil tema Our Daily Activity at School. Yuk kita saksikan. Dikarenakan hari ini adalah hari Senin, saya mendapatkan jadwal tiket di hari Senin, jadi saya harus membersihkan kelas dan datang lebih awal. Oke, sekarang kita sudah masuk ke jam pelajaran pertama, yaitu matematika yang diajar oleh Bu Eka. Kami di sini mempelajari materi tentang tabung. Nah, di sini anak-anak fokus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bu Eka. Penjelasan Bu Eka mudah dimengerti, jadi anak-anak tidak kebingungan saat Bu Eka menerangkan. Ini benar kan 25? Iya, 25. Terus ini? Pakai rumus dong, pakai rumus ini. Kan? Betul. Ini benar kan? Betul. Terus ini sama ini sama ini. Setelah pelajaran Bu Eka sudah habis, kita istirahat, yaitu istirahat ke-1. Di sini saya memutuskan untuk mereview musola laki-laki dikarenakan paling dekat dengan 9F. Nah, ini adalah tempat laki-laki beribadah, yaitu di musola. Di sini tempat wudhunya dibagi menjadi 2, yaitu ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Keadaan musolanya sangat rapi dan fasilitasnya tercukupi. Setelah kita mereview musola yang tadi kita review, di sini kami yaitu Kanjeng Ratu dan Putri memutuskan untuk lanjut ke bagian lobby untuk direview. Kita sudah sampai di lobby dan di sini kita bisa melihat piala yang sangat amat banyak. Di sini biasanya lobby adalah tempat penerimaan tamu. Nah, di sini banyak sekali piala kan, teman-teman. Ini adalah hasil prestasi dari anak SMPN 3 dari bidang tari, Inggris, Paskibra, dan juga Pramuka. Lobby ini berhadapan langsung dengan taman yang indah, banyak sekali jenis-jenis tanaman yang ada. Lalu kami akan mereview perpustakaan yang dekat dengan area kelas 9. Jadi ini perpustakaannya, tapi karena lagi direnovasi, jadi belum ada isinya. Dan ini juga koperasinya, tapi karena koperasinya lagi direnovasi, daerah kelas 8A sampai kayaknya direnovasi, jadi kayak masih pembangunan dan jadi. Setelah kami mereview koperasi dan perpustakaan, di sini kami memutuskan untuk menuju ke kantin. Perjalanan dari perpustakaan ke kantin terhitung dekat dan keadaannya saat ini sangat amatlah panas. Jujur panas banget ya guys. Ini adalah keadaan kantin saat istirahat, sangat amatlah ramai bukan? Ini salah satu kantin yang ada di sini. Ada Arif masuk vlog saya Arif. Halo. Jadi saya tadi Oh iya. Ini ada banyak jenis-jenis makanan yang dijual. Di kantin ini banyak sekali makanan yang dijual perbalikan, dari gorengan, minuman, permen, snack, dan juga bahkan makanan berat seperti nasi uduk. ini adalah lingkungan kita di SMP 3 Kota Serang. Di sini ada lapangan, ada musola, kantin, koperasi, dan sejenisnya. Sehabis mereview, kami setelah istirahat melanjutkan materi, yaitu materi pembelajaran yang diajarkan oleh Bu Iyah, yaitu bahasa Indonesia. Di sini Bu Iyah sedang ada penilaian dan kita di sini mempelajari tentang teks prosedur dan infografis. Di pelajaran kali ini kami merasa senang dan bahagia dikarenakan Bu Iyah menjelaskannya sambil bercanda dan bermain. Jadi kita have fun dengan apa yang diajarkan oleh Bu Iyah.
materinya juga sangat amatlah gampang. Di sini Bu Ya mengajarkan kita dengan proyektor dan menggunakan PowerPoint. Slide yang didesain oleh Bu Ya sangat amatlah bagus, jadi menyita perhatian para anak-anak. Setelah materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ya, di sini kami diuji dan diberi LKPD untuk mengetes pengetahuan kita setelah membaca materi yang diberi. Ini LKPD-nya udah selesai dan nanti bakal Setelah mengerjakan LKPD, setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah dipelajari hari ini. Ya, sudah. Membaca banyak sekali manfaatnya. Berdasarkan tayangan tadi, apa saja manfaatnya? Bisa sebagai petunjuk ilmu dan menambah pengetahuan. Apakah gambar tersebut mudah dipahami? Setelah pelajaran Bu Ya sudah berakhir, saya, Cut Nadif Atlaya dan Kanjeng Ratu melaksanakan kegiatan dispen di luar kelas. Di sini Kanjeng Ratu melaksanakan tes atau pengetesan untuk lomba matematika. di sini kita bakal Sedangkan saya dispen untuk latihan lomba English Festival 2024. Di sini saya bersama Januar dan Pratiwi sebagai The Champion. Kami berlatih tentang Truth or False, ABC, dan juga esai. Di sini kami mempelajari pengetahuan umum berbasis bahasa Inggris. Dan ini Jihan, dia sebagai peserta Student Talk untuk English Festival 2024. Setelah acara ajar mengajar sudah selesai, di sini saya setelah pulang sekolah mengikuti kegiatan eskul yaitu paduan suara dan juga Hida melakukan kegiatan pramuka. Oke, karena sudah mau hampir ke penutup video, di sini saya memutuskan untuk mewawancarai dua anak berprestasi, yaitu Uhila Fadila dan Jihan. Oke, sekarang kita sudah di sesi wawancara. Di sini saya akan mewawancarai Jihan dan Uhila, yaitu salah satu anak berprestasi di SMPN 3, dan mereka adalah salah satu anak paralel loh, yaitu Jihan paralel 2 dan Uhila paralel 3. Berikut ini list pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada mereka. Bagaimana sih kalian bisa mengatur jadwal kalian antara belajar dan hal lain? Pokoknya harus seimbang sih, harus seimbang. Terus gak terlalu over. Kalau misalkan aku tuh kayak kelamaan belajar, aku tuh bakal bisa nggak masuk kayak belajar tuh nggak bisa masuk ke otak gitu tuh. Jadi ya pokoknya seimbang antara istirahat, main, belajar, seimbang. Terus kalau malam tuh aku fokus belajar dari jam 8 sampai jam 10. Itu benar fokus belajar. Istirahatnya 15 menit. Tips-tips belajar yang efektif. Itu jangan berlebihan dan jangan memaksakan diri, karena kalau terlalu dipaksa juga otak kita tuh nggak bisa menerima. Karena menghilangkan rasa saat belajar. Saya juga sulit. Tolong ya, sulit. Kalau buat mengatur jadwal kalian antara belajar dengan hal lain, biasa aku tuh kayak bikin list dulu nih, kayak apa sih yang harus aku lakuin pertama kali. Aku harus urutin jadwal-jadwalnya apa yang aku lakuin. Terus aku harus bagi-bagi waktu aku. Sebelumnya aku terus ngapain lagi dulu sih sebelum aku belajar, kayak menyelesaikan hal-hal dari yang kecil dulu gitu. Terus nanti kalau misalnya hal-hal kecil yang gampang terus udah aku kerjain, jadi aku lanjut belajar ke yang tempat selanjutnya. Jadi pokoknya kayak dibikin list-list gitu deh. Ya pokoknya gitu. Kira-kira apa tips belajar yang efektif? Kalau buat aku sendiri, biar aku tuh bisa fokus belajar, biar
bisa gampang masuk ke otak aku tuh tipe yang kalau belajar tuh harus sepi banget. Jadi aku bakal belajar malam-malam. Ya pokoknya aku belajar tuh mulai malam. Terus itu tuh harus sepi, dan kalau bisa tuh aku nggak denger lagu, aku nggak chatan, aku nggak main HP. Itu baru aku bisa fokus banget sama pelajarannya. Tapi kalau misalnya aku ada denger lagu atau ada yang ngajak ngomong atau kayak aku sambil ada yang chatan, itu tuh udah nggak fokus lagi, nggak bakal fokus buat belajar lagi. Kayak bakal terbagi gitu loh fokusnya. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas saat belajar? Kalau aku sih sebenarnya cara biar gak malas tuh kan harus niat ya. Jadi aku harus niat dari sebelumnya, dan aku tuh harus inget kalau misalnya ini tuh penting banget. Jadi kalau misalnya aku udah aku udah niatin dari awal dan aku inget kalau ini udah penting, aku tuh bakal rajin, gak bakal males. Tapi kalau misalnya aku ngerasa kayak ini mah tugasnya masih bisa ditunda sehari, itu aku bakal males. Ya gitu deh. Ya begitu deh. Oke, wawancaranya sudah selesai. Bisa disimpulkan dari hasil wawancara ini bahwa Jihan dan Uhila memiliki cara belajar yang hampir berbeda. Mungkin sampai sini saja vlog dan wawancara kami. See you guys in the next video. Bye bye.